Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Duh, ini kajian. Yang terpenting buat kita adalah bagaimana memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NU, itu lebih penting. Karena kekuatan kita yang paling utama bukan di struktural, tetapi adalah kultural. Demi menyelamatkan NU, ini sowan Buya untuk nyuwun donga, nyuwun pangestu agar perjalanan lancar ngaten. Wonten NU, wonten Nahdlatul Ulama. Nggih. Nah niku beda sangat. Nek saged supados dados Nahdlatul Ulama, ampun NU. Nek NU numpang urip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat di mana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, oknum ayam negeri sepertinya hampir tercapai misinya. Kita lihat fenomena yang terjadi, masalah polemik nasab habaib, adanya gontok-gontokan antara ayam kampung jago dengan ayam kampung jago juga. Dan tentunya ayam negeri tersenyum sambil menonton. Sebenarnya ini sudah menjadi kekhawatiran Kiai Syarif Rahmat pada kira-kira 9 bulan yang lalu, dan akhirnya ini benar-benar terjadi. Kiai Imad dipecat. Baiklah sahabat, mari kita simak videonya, kajian yang terjadi, polemik tentang nasab habaib oleh Dr. Haji Raden Syarif Rahmat SQMA sampai selesai. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam misalnya. Itu kan tidak perlu Nyamuk karena ini meriam juga soal wibawa dari jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama. Apa sulitnya PBNU memanggil anak-anaknya berbicara dari hati ke hati? Panggil Kiai Imad, apa maunya? Kalau maunya misalnya bertemu dengan Robito Alawiyah, pertemukan. Ini enggak, diserang terus. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Tahu betul Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun. Ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Duh, ini kajian. Dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Sebagai keluarga merasakan keprihatinan menyaksikan fenomena yang terjadi di keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan itu terjadi bukan antara NU dengan luar NU, tetapi sesama NU, lebih konkretnya antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan warga NU yang lain. Masalah polemik nasab habaib ya setahun lah diangkat ke permukaan oleh teman-teman. Ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada Tubagus Nur Fadil, ada Kanjeng Raden Tumenggung Wirahadiningrat atau Gus Fakih, ada juga Gus Fuad, dan beratus ulama lain yang sudah turut berbicara tentang masalah ini. Dan tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat, karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Kondisi niki kedah diselamatkan loh ya. Kedah diselamatkan. Insya Allah.
kita selamatkan semuanya, selamatkan. jangan ada apa-apa, jangan cocok. Kita Nanti harus pelan-pelan nanti insya Allah tahu perbedaan. Iya tuh ayam negeri dengan ayam kampung beda kan. Nah Ayam kalau negeri sama ayam kampung, sahabat. ayam kampung. Masih jauh lah Sudah beda. sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Tahun lalu terjadi di Surabaya, Sidoarjo kan, kalau nggak salah itu ada pengurusnya yang kemudian PLT-nya diganti itu. Saya sempat ngomong, ini Surabaya loh, ingat lahirnya NU itu di Surabaya, hari ini Jawa Timur. Nanti orang akan melihat, memang sekarang pengurusnya orang mana? Bahaya itu kalau seperti itu. Ini di tempat lahirnya loh, PWNU Jawa Timur. Struktural bisa diciptakan oleh siapa saja, struktural boleh ada desain, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kultural NU tetap bersatu bersama-sama. Saya tahu ini nggak akan didengarkan, tapi tahukah kalian semua, ini suara hampir semua warga NU hari ini. Hampir semua warga NU yang sadar betul melihat orang tuanya dikuyok-kuyok anak-anak kecil, karena memang ada yang kurang bijaksana. Siapa yang bermain itu tidak tahu. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. atau si NU ini harus diubah menjadi Nahdlatul Nah Ulama niku, kembali. nah niku kembali karena itu mah punya Kiai Hasyim Asy'ari itu mah. Makanya Jadi Sangat disayangkan dua masalah ini, saya lihat PBNU kurang respon dan terkesan punya keinginan sendiri yang tentu saja keinginan tadi tidak selalu disepakati oleh anak-anaknya yang lain. Itu masalahnya. Sebenarnya masalahnya gampang, cepat diselesaikan jika sebagai orang tua PBNU itu menyadari bahwa rakyat ini sudah terbagi atau rakyat ini sudah menanti sejak lama, kenapa tidak sejak awal gitu loh. Kalau dari awal bikin pernyataan, diundang semuanya kumpul, kemudian bertindak secara adil, selesai. Mengapa saya katakan bahwa ini juga menyangkut berkenaan dengan masalah nasab, polemik nasab. Itu pula yang dilakukan PBNU. Ketika umat sudah mulai menganalisa, mengkaji tentang nasab Ba'alawi atau Habaib, timbul polemik. Di beberapa tempat sudah ada diskusi kecil-kecil. Sejak awal saya sudah minta teman-teman PBNU, undanglah Kiai Iman, undanglah Rabi'ah Alawiyah, diskusi di depan PBNU kan bermartabat. Jangan bocor keluar. Sekarang sudah kemana-mana, orang awam sudah bicara. Apa pantas sekarang seorang Rois Am, ya kan, dikritisi oleh anak-anak muda NU? Iya. Yang itu adalah su'ul adab loh. Aslinya su'ul adab. Iya. Santri tidak pantas mengkritisi ulama, tetapi ada kekecewaan yang sangat berat di hatinya. Terpaksa menghilangkan adabnya karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Masyarakat sudah bergolak di mana-mana. Dan Nanti kalau ini jadi lawan dibiarkan, ulama. besar masalahnya. Nah, berulang kali saya katakan, cepatlah PBNU, jangan ngomong malah menyerang Kiai Imad. Tidak bijak dong itu namanya. Ya. Dulu ketika kasus siapa namanya? Gus Muafik. Ya. Gus Muafik bicara tentang Nabi itu merebes. Itu betul, ada hadisnya kok. Ya. Itu benar. Ya. Diserang orang, menghina Nabi. PBNU bukannya membela anaknya, atau paling nggak panggillah, nasihati jangan begitu lagi. Ya. Ini tidak, cenderung menyalahkan. Nah ini kita tersinggung toh. Anak muda, generasi muda NU yang bicara benar disalahkan. Iya. Kok malah orang tuanya ibaratnya gini, dipukul sama orang lain, diinjak juga sama orang tuanya. Jejak digital masih ada. Ini tidak bijak. Nah hari ini ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Duh, ini Jangan penghinaan, Ya. sahabat. Dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Ya. Nah ini sikap tidak bijak juga dalam masalah politik ini. Sekarang orang sudah gelinding, sudah masuk di kelompok tertentu, masuk di nomor 1, masuk nomor 2, masuk nomor 3. Tiba-tiba
tiba-tiba kok PBNU Nun sewu, ini kan penglihatan saya sama dengan orang lain. Kalau salah ya disanggah saja secara faktanya aja. Dalam tanda petik yang memaksa orang supaya dukung satu paslon. Ini sudah tidak sehat. Nah ini kebiasaan ini yang tidak baik. Bertemu apa sulitnya sih? Apa repotnya? Undang saja semua PWNU se-Indonesia, PCNU se-Indonesia. Kalau perlu internasional bicara. Atau jika tidak bicara, bisa pakai Zoom hari ini. Live streaming bisa hari ini. Apa yang sulit? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk jeger saja begitu? Loh, jangan lupa ini apa namanya? Mohon maaf ya. Saya bahasanya apa sih ya? Kericuhan nggak bagus. Pokoknya seperti itulah. Tahun lalu terjadi di Surabaya, Sidoarjo kan, kalau nggak salah itu ada pengurusnya yang kemudian PLT-nya diganti itu. Saya sempat ngomong, ini Surabaya loh, ingat lahirnya NU itu di Surabaya. Hari ini Jawa Timur. Nanti orang akan melihat, memang sekarang pengurusnya orang mana? Bahaya itu kalau seperti itu. Ini di tempat lahirnya loh, PWNU Jawa Timur. Maka saya melihat ada sesuatu yang berat akan disikapi hari ini. Karena apa? Sudah terlanjur mencuat. Itu loh. Jadi saya tidak tahu, meskipun harus kita sampaikan unek-unek warga kecil yang mungkin tidak dianggap sama PBNU, undang, kumpulkan, bicara terbuka, atau saling memaafkan, selesaikan dengan bijak. Saya tahu ini nggak akan didengarkan, tapi tahukah kalian semua, ini suara hampir semua warga NU hari ini. Hampir semua warga NU yang sadar betul melihat orang tuanya dikuyok-kuyok anak-anak kecil, karena memang ada yang kurang bijaksana. Siapa yang bermain itu tidak tahu. Saya tidak mengatakan bahwa ini tindakan pro Islam, tidak. Pasti ada yang lain. Ada yang gosok-gosokin, ada yang coba-coba mancing. Nah itu loh, beliau ini orang baik. Orang baik, saya tahu. Ada hal yang menurut ini pandangan saya sebagai orang awam ya. Dulu ketika kita bicara satu sosok ulama, misalnya kita bicara Almarhumlah Ki Haji Zainuddin MZ, itu semua kelompok umat Islam mengakui itu beliau ulama kita gitu. Kemudian kita bicara almarhum Ki Abdullah Syafi'i, itu beliau ulama kita. Tapi hari ini ya umpamanya jangan pun di luar organisasi, kita sebut nama satu ulama, dia ulama kelompok A. Kemudian sebut lagi ulama yang lain, dia kelompok B gitu. Bahkan di NU sendiri sebut misalnya Kiai A, dia kelompoknya ini, Kiai B kelompoknya ini. Jadi kelihatannya ulama, mohon maaf ya, kelihatan ulama ini kok tidak mengcover semua umat ya. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Iya, dulu tahun 1998 saya membuat tulisan judulnya Perang Uhud, dan itu saya sebarkan di pembukaan Kongres Umat Islam di Masjid Istiqlal. Insya Allah para kiai yang baik-baik itu sudah terima itu. Nah kenapa? Ketika perang Badar kita menang dengan jumlah pasukan sedikit, tapi ketika perang Uhud kalah. Kenapa kalah? Karena menyusupnya kelompok orang munafik yang ketika keluar dari pertemuan itu 300 orang sudah keluar barisan. Dari 1000 dikurangi 300. Tapi Nabi masih meyakinkan sahabatnya, berangkatlah terus ke situ, maju perang. Tapi pesan Nabi, jangan ada seorang pun yang meninggalkan tempatnya sampai kuumumkan perang itu selesai. Benar, begitu perang berkecamuk, kita hampir menang. Tapi ada panglima perang Walkurlah, golongan kafir Quraisy, itu Khalid bin Walid itu kan. Dia pintar, dia tarik pasukannya mundur dulu dan meninggalkan harta rampasan perang di tengah medan pertempuran. Otomatis umat Islam yang di depan kan dapat itu, yang di belakang mengira bahwa itu sudah selesai perang. Rebutan juga, tabrakan satu dengan yang lain. Saat itulah umat Islam kalah, perang Uhud. Ini ceritanya panjang. Nah ketika dulu umat Islam itu reformasi,
Umat Islam satu partainya. Ya. Ya, Lambangnya P3, ya. Ka'bah, keren. Semua ormas bersatu di situ. Kita bisa menyaksikan lah pimpinan Persis, NU, Muhammadiyah, Al Ittihad, semua kumpul di situ. Siapapun yang kita sebut, dia tokoh kita. Ya. Kita sebut misalnya Kiai Haji Azhar Basir, kita sebut tokoh kita oleh orang NU. Sebaliknya orang NU sebut dengan Kiai Haji misalnya Mustafa Bisri, dia sebut Mbah Maimun Zubair, Muhammadiyah mengakui semuanya. Ya. Ya. Satu barisan. Tetapi begitu reformasi, bukannya langsung deklarasikan bahwa ini saatnya umat Islam menang, semua rebutan harta rampasan reformasi. Yang Muhammadiyah ambil lagi, bikin PAN, yang NU bikin PKB, yang Masumi bikin Masumi, yang ini, bikin PBB lagi. Masumi pun pecah, ada Masumi baru, ada PBB, ada juga PUI, itu Masumi semua. Berantakanlah kita. Maka kalau disebut misalnya Gus Dur, PBB tidak merasa bahwa itu ulamanya. Disebut Yusril, dia orang lain kata orang NU. Disebut Amin Rais, dia musuh kata orang di luar Muhammadiyah. Jadi masjid besar yang dulu kita bangun bersama-sama dirontokkan kembali, gentengnya diambil kembali sama orang Jatiwangi, gitu kan? Kemudian bata merahnya diambil kembali sama orang misalnya apa namanya Kebumen, kayunya diambil kembali sama orang Kalimantan. Dibangunlah dari sisa-sisa reruntuhan bangunan tadi musola-musola kecil. Jadi umat Islam itu banyak musola tapi nggak punya masjid hari ini. Maka orang gampang menyebut siapa ketua partai anu gampang, tapi sebut siapa partainya umat Islam, tidak ada satupun hari ini. Dan itu terus berkepanjangan. Akhirnya apa? Nah, namanya orang sudah mulai berpecah, lama-lama tinggal pecahan kecil-kecil, dan itu panjang. Jadi PKB apa satu? Tidak. PKB pecah juga, ya kan? Apa P31? Tidak juga. Ketika keluar dari P3 nanti muncul adanya P3 Reformasi, Bintang Reformasi. Itu tidak akur satu dengan yang lainnya. Yang NU bikin sendiri, yang Muhammadiyah bikin sendiri, Persis bikin sendiri, mengira dengan cara itu akan bisa masing-masing membesarkan, merasa antakuna ummatu hiya arba min ummah, merasa besar gitu loh dibandingkan yang lain. Tapi begitu sudah dapat juga, masing-masing pecah lagi. Nah, itu belum selesai sekarang konflik antara versi ini dengan ini. Di pencapresan ini beda dukungan. PKB yang ini dukung nomor sekian, PKB ini dukung nomor sekian, dan ini semua punya kiai juga. Ya. Gitu loh. Nah, itu sebetulnya kan karena tadi rebutan rampasan perang, rebutan ghanimah. Itu loh. Tapi adakah hubungannya dengan salah satu dari 3 doa Rasulullah yang pertama dikabul ketika Rasulullah berdoa, jangan binasakan umatku dengan kelaparan, kan begitu. Yang kedua, jangan binasakan umatku dengan bencana alam. Lah yang ketiga ini, jangan binasakan umatku dengan perpecahan. Yaitu hadis riwayat Muslim, saya ingat dulu Rasul pernah sholat sujudnya lama sekali dan menangis. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa kau menangis ya Rasul? Aku minta 3, cuma diberi 2. Ya. Yang pertama, aku minta jangan hancurkan umatku seperti umat-umat terdahulu sekaligus merata, ya, dijabah. Yang kedua, jangan kalahkan umatku oleh musuh-musuhnya kalau berperang, tidak akan kalah, diterima. Yang ketiga, jangan biarkan umatku hancur karena apa yang terjadi dalam tubuh mereka sendiri. Nah, ini yang tidak bisa. Umatmu tidak akan dihancurkan sekaligus dengan bencana, umatmu tidak akan kalah perang dengan musuh-musuhnya, tapi umatmu akan hancur karena persoalan dalam tubuhnya sendiri. Jadi kalau kalah perang dengan musuh, sebetulnya bukan kuat musuhnya, kitanya yang rapuh. Dan rapuh itu karena apa? Karena kita yang sering nusuk satu dengan yang lain, seperti perang Uhud. Sekarang kita motong kayu pakai apa sih? Pakai besi. Tapi gagangnya apa? Kayu juga. Kayu. Iya. Iya. Pegangannya kayu. Kita bang pohon pakai kampak, besi. Kampaknya besi, pegangannya kayu. Kayu juga.
Jadi kalau orang bicara persatuan, orang ngomong kosong hari inilah. Berarti apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh kalau saya tidak keliru itu bahwa al-Islam mahjubun bil muslim. Ya, betul. Jadi Islam itu memang tidak akan berkembang, tidak akan maju itu karena memang ulah tingkah laku umat Islam sendiri. Iya, memang mereka mengatakan Islam, tapi perilakunya menghambat kemenangan Islam. Mereka mengatakan NU, tapi perilakunya tidak ada ciri-ciri NU-nya. NU itu kan warisan ulama, jujur, terbuka, tidak cinta dunia, gitu loh. Tapi sekarang sama saja. Yang membedakan hanya mereknya saja, isinya sama saja. Mau merek apapun, kemasan itu sama, isinya air putih. Mereknya yang berbeda-beda lah. Iya. Jadi jangan pernah pakai merek-merek agama lah, itu bohong semua lah. Ya. Baik ya, ini menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Kiai Syarif Rahmat. Ada satu prinsip barangkali yang perlu menjadi pegangan kami sebagai orang awam barangkali begitu, Kiai. Begini, kalau kita bicara Islam secara Indonesia barangkali terlalu luas. Namun bagaimana kiat kita dalam bermasyarakat dalam kelompok kecil gitu, di lingkungan kita lah, untuk berupaya mensolidkan kembali persatuan umat Islam, wabil khusus di Nahdlatul Ulama gitu. Kita bicara dalam skup kecil lingkungan gitu. Barangkali nanti dari skup kecil itulah, kalau masing-masing dari wilayah yang kecil, misalnya lingkungan RT begitu ya, di sini solid, di sini solid, itu barangkali kan bisa menjadi upaya, walaupun memang apa yang disabdakan Rasulullah tentu pasti terjadi. Paling tidak saya teringat ada kisah seekor katak yang ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia meniupkan air sedikit itu, walaupun dia mengetahui bahwa tidak akan memadamkan api, tapi paling tidak dia termasuk hamba Allah yang berupaya untuk berkontribusi menyelamatkan Ibrahim. Jadi bagaimana upaya kita dari lingkungan yang kecil ini berusaha menguatkan tali ukhuwah kita. Warga organisasi itu tidak ubahnya penumpang kendaraan. Sedangkan para pengurusnya itu seperti supir, kernet, dan kondekturnya. Orang berani dan mau membayar mahal tiket kendaraan jika kendaraan itu memang nyaman cara membawanya. Itu yang penting. Kendaraannya lega, ruangannya nyaman, dan supirnya itu membawa mobil dengan baik, profesional. Yang dimaksud dengan membawa mobil dengan baik itu tidak ngegas ketika turunan dan tikungan, tidak ngerem tiba-tiba, betul, atau tidak melakukan tindakan pokoknya yang tidak bikin nyaman penumpangnya. Itu. Tapi kalau awak kendaraan itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak nyaman, pas tikungan turunan digas, menanjak malah direm, tuh kan. Ketika ada mobil lain nyusulnya sesuka-sukanya, itu pasti penumpangnya gelisah. Nah, pengalaman itu akan diceritakan pada yang lain juga. Orang tidak akan betah di mobil itu. Dan pasti penumpang akan mengatakan, sabar Pir, pelan-pelan Pir. Gini-gini amat sih supir. Jangan salahkan penumpang. Penumpang itu siap bayar dengan rasanya, dengan hatinya, bahkan dengan hartanya, asal memang wadah itu bikin nyaman. Gitu. Jangan, ya kadang-kadang kan begini orang tuh, kalau sama anak tiri, anak orang kok sayang banget sih, tapi anak sendiri nggak dianggap. Ini banyak orang yang pengurus organisasi seperti itu.
merawat anak tiri, menghabiskan biaya, sementara anak sendiri Ya. diomelin melulu. Nah, bagaimana ini sih? Subhanallah, ya. Saya kira paham maksudnya lah ya. Iya, iya. Baik, baik, baik. Contoh lah sekarang, Kiai Iman tuh anak sendiri loh, Ya. anak kandung. Betul. Dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU. Betul. Tapi diserang melulu di medsos. Padahal yang dibicarakan Kiai Iman itu bukan dia kok, Ya. bukan NU kok. Ya. Panggil, berani ya debat gitu loh. Ya. Jangan diserang. Wah, ini anakku nakal nih, apa ngelemparin rumah orang? Ya panggil baik-baik. Tanya kenapa alasan ngelemparin rumah orang. Gitu loh. Misalnya, kenapa dia kok ngusir tamu yang datang misalnya? Kenapa sih kamu ada tamu malah ditolak ke rumah kita? Mungkin dia punya alasan. Tanya. Itu tamu itu kemarin juga pas masuk di situ malah ngambilin isi lemari, kan bisa aja punya alasan. Ya. Ini enggak, diserang terus. Gus Abbas ini bukan orang kecil-kecil loh. Ya. Kita tahu Mbak Kiai Fuad Hasyim, mbahnya juga, mbahnya Gus Abbas itu, Kiai Abbas itu termasuk yang ikut melahirkan NU. Tidak mungkin cintanya ke NU itu kecil, mungkin lebih besar dari sampean semua itu. Ya. Tapi ala kulli hal kita tidak mengatakan benar atau salah, bijaklah, ini ada sesuatu gitu loh. Ya. Gitu aja. Ya. Baik. Pemirsa pada Suka TV di mana saja Anda berada, ini pencerahan yang sangat baik sekali. Ya, pada intinya di PBNU ya hendaklah bijak dalam mengambil keputusan, dan kita sebagai warga NU ya yang ada di barisan bawah tentunya jangan sampai hanya gara-gara masalah ini kemudian terprovokasi dan terpecah belah. Sebagai closing barangkali Pak Kiai, mohon Pak Kiai berkenan untuk memberikan wejangan, memberikan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang baik ini untuk upaya meredam situasi dan mendamaikan. Monggo silahkan Kiai. Apa sulitnya PBNU memanggil anak-anaknya berbicara dari hati ke hati? Panggil Kiai Imad, apa maunya? Kalau maunya misalnya bertemu dengan Robito Alawiyah, apa ketemu dengan Habib Lutfi atau dengan Taufik Assegaf atau yang lainnya, pertemukan jika itu maslahat. Juga apa sulitnya sekarang PBNU panggil Kiai Marzuki Mustamar atau yang lainnya yang satu haluan dalam bidang politik ini, ngobrol baik dari hati ke hati, jangan main SK gitu loh. Sebab beliau tidak sendirian, ada orang lain juga yang bersama dengan beliau. Apa sih sulitnya gitu loh. Nah, saya ingatkan kita semua jangan suka ngerecokin orang tua yang sedang nyaman mengurus umat ini. Jangan. Ini kita berhadapan dengan saudara kita sendiri. Nah, contohlah ormas yang lain yang adem. Kita kapan sih mau menunjukkan bahwa rumah kita ini rumah ulama sih? Kan ulama itu tempat kedamaian. Ya. Seorang ini ribut, ini ribut, ini ribut. Yang mana yang harus dicontoh oleh umat? Gitu loh. Jadi saya kira saya masih berharap lah ya ada kesempatan PBNU untuk mengundang orang-orang yang berbeda jalan. Sebab kita sudah punya kaidah sendiri kan, berbeda bukan berarti bermusuhan. Apalagi kita pernah mengatakan tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Iya. Gitu? Iya. Berarti tidak memihak pada satu titik kelembagaannya. Mau bilang tidak juga nyatanya kok melakukan pemecatan, berarti kan ada. Dan itu ada pengiringan kepada satu paslon, itu jelas pemihakan. Kalau memang tidak kemana-mana, ada di mana-mana, biarkan semua masing-masing milih tempatnya. Tidak usah dikendalikan suruh kesana kemari. Itu aja sekira. Ya. Warga NU ya sabar saja, memang seperti ini keadaannya. Wallahu a'lam bishawab.